Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Sebelum saya membacakan sambutan Pak Wali beliau hari ini, itu beliau maaf, mungkin saya memperkenalkan diri. Nama saya Joko Srimardianto. Kalau banyak punya kawan. Tapi saya lahirnya di Rawasari, Percetakan Negara. Kalau Bapak tahu semua itu tahun 57 masih Pramuka itu dibangun tahun 65 Pramuka itu. Jadi tahun 7 saya pindah ke Rawakerbo. Jadi kalau masalah ya biasa ada orang kampung juga. Dangdutan, segala macam kalau tancap, layar tancap, torti, saya nggak tahu ya, kalau masih ada kayak torti. Ya, kalau udah main torti begitu, kadang-kadang kalau yang jaga itu kita lagi musuhin, kita tinggal muternya kampung lain nonton pel, dia kelimpungannya dari kita itu. Itulah masa-masa dulu. Zaman dulu, sekarang ini mungkin kita cuma mengenang aja ya, dimana dulu saya masih bisa di Pepas itu main bola, karena kalau sawah kalau sering enak aja. Sekarang teman-teman ini, anak-anak kita ini bingung kalau mau main itu lapangannya udah nggak ada. Untuk itu pemerintah ini serius untuk menangani masalah gimana kondisi sosial juga selain itu Pak Gubernur dan Pak Wagub ini juga serius sekarang lapar tanah. Jadi kalau ada orang yang mau jual tanah Pemda, kalau mau apalagi JOB kita beli, hanya cuma buat taman atau buat olahraga. Kita sudah mulai di Jakarta Selatan tahun 2015. Itu saya mengharapkan paling enggak di setiap kecamatan itu ada taman-taman yang semacam taman pionir. Jadi tiap kecamatan itu harus punya taman-taman yang menjadi pusat kegiatan warga. Nah, ini di tempat itu yang mau kita jadikan primadonanya itu taman modalnya. Sebentar lagi nanti ya itu yang miliarnya itu ya kita tertibkan ya. Juga masalah perbaikan kampung tahun depan itu kita menyediakan 70 miliar itu hanya untuk penerangan jalan dan taman. Jadi nanti dalam musrenbang atau apa dari masyarakat ini kalau ada jalan-jalan yang gelap atau taman-taman yang itu usulkan aja buat Pak Lurah. Ini kita serius, jadi bahkan sekarang itu komunikasi sampai ke Pak Ahok aja kita tinggal SMS aja, dan itu benar-benar didengarkan. Dan saya sering tuh kalau dapat Pak Ahok ada keluhan dari masyarakat, itu dari beliau tuh stafnya langsung dikirim ke kita. Kalau jalan rusak, kenapa? Karena ya kita sadar bahwa yang menunjang keberhasilan Jakarta ini adalah dari kita sendiri. Jakarta itu bukan seperti Kalimantan Timur yang ada minyaknya atau Aceh, tapi modalnya cuma jasa. Karena itu bisanya bergerak hanya karena pajak. Ya, salah satu PBB. Tadi sebelum saya berangkat ke sini, saya rapat di Kecamatan Tebet pagi, siangnya setiap hari, hanya dalam rangka mengintensifikasikan penarikan PBB. PBB-nya memang sekarang disesuaikan dengan harga pasar, jadi nggak jomplang. Jadi nanti kalau ada pembebasan tanah pun ya udah sesuai. Ya, kemarin itu di Jalan Fatmawati itu
bisa pembebasan tanah yang di pinggir jalan sampai 17 juta gitu, karena sudah disesuaikan ya. Sebelumnya masih 12-an, jadi kalau bayar segitu nah, ini. Tapi juga secara ini tadi kita akan alokasikan anggaran untuk pembangunan fisik itu juga kembali ke masyarakat ya. Program 2015 untuk perbaikan jalan Jakarta Selatan itu hampir 400 miliar ya. Juga untuk airnya ini untuk supaya bagaimana masalah banjir, masalah itu bisa terkurangi. Kalau Jakarta, Manggarai, Losa itu kan kali Ciliwungnya kan, Ciliwungnya itu ya. Dan juga jalan-jalan terobosan kemarin kita akan mencoba membuat terobosan itu dari Menteng Dalam yang apartemen Puri di Casablanca ya. Itu kalau temboknya kita bobol itu nanti bisa langsung nyambung. Jadi masyarakat nggak perlu lagi kalau jembatan merah muternya yang langsung ke Casablanca gitu. Nah itu lagi kita telusuri apakah itu yang jalan yang dibangun oleh pengembang itu kewajiban mereka untuk secara Pemda dari kita hal ya. Jadi beberapa kegiatan ini mumpung nih kesempatan ini saya agak ngecap juga nih sebagai pesan sponsor untuk bahwa inilah program-program yang sedang kita giatkan ke depan ya. Nanti Bapak boleh Ibu sekalian bercatat nama HP saya 0811 98 80 58 0811 98 80 58. Jadi kalau ada apa-apa silakan SMS kalau itu 10 nomor. Artinya nomor itu sudah dari zaman dulunya. Pertama kali saya pegang HP yaitu sekarang nomor ganti 0811 98 80 58 ya. Karena 0858 itu tahun istri saya lahir, 08 itu bulan lahir. Jadi sama juga bisa minta nomor. Ini salah satu bentuk keterbukaan ya. Inilah yang dicontohkan oleh Pak Gubernur dan Pak Wagub ya. Jadi kita nggak main-main lagi 24 jam insya Allah. Kalau lagi nggak lowbat ya asal Bapak SMS dulu. Kalau atau miss call nggak ada namanya wah, saya juga nelpon lagi nggak tahu siapa, saya pulsa deh. Kalau Bapak mau itu SMS dulu istilahnya nanti kan kita bisa diskusi apapun juga ya. Mudah-mudahan saya bisa membantu untuk menyalurkan apa yang komunikasi yang tersumbat atau karena pada dasarnya banyak hal-hal yang terjadi itu karena miskomunikasi ya. Saya terus terang dari 10 kecamatan di Jakarta Selatan sekarang saya konsentrasi untuk masalah sosial ekonomi itu di kecamatan tertentu. Kenapa? Karena dari hasil sensus pusat statistik itu indeks kerawanan potensi indeks potensi kerawanan sosial yang paling tinggi se-Jakarta Selatan itu adalah Manggarai. Ada 4 kelurahan di kecamatan tertentu. Yang lain Perapatan, Pelak gitu ya. Dari Cipete Utara. Nah, kita lagi mencoba memfokuskan untuk 2015 kegiatan-kegiatan itu yang sifatnya pemberdayaan masyarakat itu ke kelurahan-kelurahan tersebut. Ya, juga mungkin nanti beberapa kegiatan lain yang sifatnya seperti untuk UKM, ya, itu kita akan menggunakan KPMP juga ya untuk pemberdayaan wanita. Itu saya sekarang akan itu dibandingkan kelurahan-kelurahan yang lain. Tujuannya apa? Supaya makin banyak yang kaitan khusus juga ya, mungkin bisa mengurangi beban